I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Cawasejorut dari kelas 10L. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perbankan khususnya di Indonesia. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi teman-teman, kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor real dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial, perkembangan faktor internal dan eksternal. Kondisi perbankan di Indonesia secara umum dikelompokkan dalam 4 periode sebagai berikut. Yang pertama, kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1990-an. Yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Yang ketiga, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an. Dan yang keempat, kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. Jadi teman-teman, perkembangan kondisi perbankan di Indonesia yang sudah dilalui selama ini dari beberapa pengertian atau peristilahan dalam bidang perbankan akan dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada deregulasi perbankan Indonesia. Yang kedua, kondisi sebelum deregulasi. Yang ketiga, kondisi sesudah deregulasi. Yang keempat, kondisi saat krisis ekonomi. Yang kelima, pasca krisis. Dan yang keenam, kondisi perbankan terkini. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan deregulasi. Jadi teman-teman, deregulasi adalah aturan atau sistem, tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan. Deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya keadaan perbankan di Indonesia. Bangsa Indonesia disebut perbankan adalah warisan dari negara penjajah di Indonesia, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik, dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai deregulasi perbankan Indonesia. Jadi teman-teman, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perbankan Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1983, memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Yang kedua, pada tanggal 27 Oktober 1998, hanya dengan modal 10 miliar, maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru, sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia. Yang ketiga, Paket Februari 1991 yang mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhnya persyaratan permodalan minimal 8% dari kekayaan sehingga diharapkan peningkatan kualitas perbankan di Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Perbankan Baru Nomor 7 menggarisbawahi soal penggadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Yang terakhir, Paket Mei 1993. Pemerintah berharap mengucurkan kredit sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomatis bisa bergairah kembali. Dan terakhir dikeluarkannya PP nomor 68 tahun 1996. Tapi ini sangat menguntungkan nasabah karena nasabah akan tahu persis rapor banknya. Yang kedua, kondisi sebelum deregulasi. Jadi teman-teman, fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan utamanya sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar.
Yang ketiga, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Dan yang keempat, menyalurkan anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Secara terperinci, perbank saat ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak hanya peraturan perundang-undang yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank-bank tertentu. Yang ketiga, banklah yang menanggung program-program pemerintah. Instrumen pasar uang yang terbatas. Yang kelima, jumlah bank swasta yang relatif sedikit. Yang keenam, sulitnya pendirian bank baru. Yang ketujuh, persaingan antar barang yang tidak rumit. Yang kedelapan, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Yang kesembilan, mobilisasi dana lewat perbank yang sangat rendah. Dan yang ke-10, bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam. Selanjutnya yang ketiga, kondisi saat krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dan perbankan Indonesia pada kondisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia. Yang kedua, sebagian besar perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, adanya spirit negatif. Dan yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang menyebabkan jumlah bank menurun. Langkah-langkah penting yang dilakukan sehubungan adanya krisis perbankan pada kurun waktu 1997 sampai 1998. Yang pertama, memperkuat kerangka pengaturan dengan mengatur rencana implementasi yang jelas. Yang kedua, Basel Core Principle for Effective Banking, supervisi yang menjadi standar internasional bagi pengawas bank. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan realisasi real-time gross settlement. Yang keempat, menerapkan bank guarantee scheme untuk simpanan masyarakat di bank. Yang kelima, melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank, BUMN, dan bank-bank yang rekap. Dan yang keenam, meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Selanjutnya pada pasca krisis. Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan pertumbuhan dan rencana bisnis investasinya. Yang berikut kondisi perbankan terkini. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan, sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Ada beberapa bank di Indonesia dari 118 bank sebagai rating kedua atau bagus dan hanya sekitar 10% yang rating ketiga atau standar. Pertumbuhan industri perbankan yang masih ada yakni kredit tumbuh 4,8% pada tahun berjalan, dana tumbuh sekitar 4,5% dan masih terdapat pertumbuhan walau tidak secepat pada tahun 2015 yang lalu. Dan hal tersebut melambangkan karena adanya pengaruh kondisi ekonomi. Oke teman-teman, itu saja penjelasan mengenai perkembangan perbankan yang ada di Indonesia. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa. Burn it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that. Bitches on my line, and you know